Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi akan wabarakatuh. mempresentasikan hasil kerja kami yang beranggotakan akun Bangestu, Arinda, Asa, Asri, Dwi Rizky, Maya Ade, Nisfi Laili, dan saya sendiri Fajar Yodi, Sukma Apriliani, Susanti Ningsih, Yuria Dwi, dan Willy Pramudya. Ya, lanjut. Yang pertama ada definisi HIV/AIDS, yaitu HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah jenis virus yang menyerang atau menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya sistem kekebalan tubuh manusia. AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi opportunistik yang berakibat fatal. Adapun penyebab HIV/AIDS, penyebab kelainan imun pada AIDS adalah suatu agen viral yang disebut HIV dari kelompok virus yang dikenal retrovirus yang disebut lymphadenopathy associated virus atau LHV atau human T-cell leukemia virus yang juga disebut human T-cell lymphanotropic virus. Retrovirus mengubah asam ribonukleotnya atau RNA menjadi asam deoksiribonukleat atau DNA setelah masuk ke dalam sel pejamu. Lanjut. Selanjutnya ada transmisi infeksi HIV dan AIDS terdiri dari 5 fase, yaitu yang pertama periode jendela, lamanya 4 minggu sampai 6 bulan setelah infeksi, tidak ada gejala. Yang kedua, fase infeksi HIV primer akut, lamanya 1 sampai 2 minggu dengan gejala flu-like illness. Yang ketiga, infeksi asimptomatik, yaitu lamanya 1 sampai 15 atau lebih tahun dengan gejala tidak ada. Yang keempat, supresi imun simptomatik di atas 3 tahun dengan gejala demam, keringat malam hari, berat badan menurun, diare, neuropati, lemah, limfadenopati, lesi mulut. Yang kelima, AIDS, lamanya bervariasi antara 1 sampai 5 tahun dari kondisi AIDS pertama kali ditegakkan didapatkan infeksi oportunis berat dan tumor pada berbagai sistem tubuh dan manifestasi neurologis. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Proses perjalanan penyakit. Pada individu dewasa, selanjutnya proses perjalanan penyakit. Pada individu dewasa, masa jendela infeksi HIV sekitar 3 bulan. Seiring pertambahan replikasi virus dan perjalanan penyakit, jumlah sel limfosit CD4+ akan terus menurun. Umumnya, jarak antara infeksi HIV dan timbulnya gejala klinis pada AIDS berkisar antara 5 sampai 10 tahun. Infeksi primer HIV dapat memicu gejala infeksi akut yang spesifik, seperti demam, nyeri kepala, faringitis dan nyeri tenggorokan, limfadenopati, dan ruam kulit. Fase akut tersebut dilanjutkan dengan periode laten yang asimptomatis
Tetapi pada fase inilah terjadi penurunan jumlah sel limfosit CD4+. Selama bertahun-tahun hingga terjadi manifestasi klinik AIDS. Ya, akibatnya defisiensi imun berupa infeksi oportunistik. Next. Empat prinsip penularan HIV. Yang pertama, sufficient. Kandungan dalam virus HIV yang berada di tubuh seseorang yang terinfeksi harus dalam kandungan yang cukup. Lalu ada enter, proses masuknya cairan yang mengandung virus HIV masuk ke tubuh seseorang. Lalu ada survive, cairan tubuh pada seseorang dengan virus HIV ini harus tetap mengandung virus yang bisa mendorong untuk bertahan hidup. Yang terakhir, exit, virus harus keluar dari tubuh orang yang terinfeksi baik melalui hubungan seksual, transfusi darah, dan jarum suntik yang terkontaminasi. Next. Selanjutnya, pencegahan HIV/AIDS. Secara umum, ada 5 cara pokok untuk mencegah penularan HIV dengan cara ABCDE, yaitu yang pertama, abstinence, untuk memilih untuk tidak melakukan hubungan seks beresiko tinggi, terutama seks pranikah. Yang kedua, be faithful, saling setia. Yang ketiga, C atau kondom, menggunakan kondom secara konsisten dan benar. Selanjutnya, drugs, menolak penggunaan nafsa. Yang terakhir, equipment, jangan pakai jarum suntik secara bersamaan. Pencegahan HIV/AIDS untuk pengguna nafsa. Pecandu dapat terbebas dari penularan HIV/AIDS jika mulai berhenti menggunakan nafsa sebelum terinfeksi dan tidak memakai jarum suntik secara bersamaan. Pencegahan HIV/AIDS untuk remaja, yaitu tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah, menghindari penggunaan obat-obatan terlarang dan jarum suntik, tato dan tindik, tidak melakukan kontak langsung, percampuran darah dengan orang yang sudah terpapar HIV, menghindari perilaku yang dapat mengarah pada perilaku yang tidak sehat dan tidak bertanggung jawab. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Asri. Peran perawat, kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan, pemulihan, dan pemeliharaan kesehatan dengan penekanan pada upaya pelayanan kesehatan primer, menjalankan itu termasuk dalam melakukan upaya penanggulangan HIV/AIDS. Perawat memiliki fungsi belum rin arin yang diantaranya adalah mengkaji kebutuhan dan masalah kesehatan, menyusun diagnosis keperawatan, menyusun rencana asuhan keperawatan, melakukan tindakan asuhan keperawatan, melakukan evaluasi terhadap asuhan keperawatan. Next. Penata laksanaan HIV/AIDS yang pertama, pengendalian infeksi oportunistik bertujuan menghilangkan, mengendalikan, dan pemulihan infeksi
opportunistik nosokominal atau sepsis. Yang kedua, terapi AZT. Obat ini menghambat replikasi antiviral human imunodefisit virus atau HIV dengan menghambat enzim pembalik triptase AZT tersedia untuk pasien AIDS yang jumlah terapi antiviral baru. Next. Pathway HIV AIDS bisa dari darah, semen, sekret vagina, lalu turun hospes atau sel inang, turun lagi RNA virus HIV, lalu DNA provirus, lalu turun lagi menjadi DNA provirus menginfeksi CD4 dan T4 atau sistem pertahanan tubuh manusia. Turun lagi DNA provirus juga menginfeksi sel lokal atau sel monoksit makrofag, sel Langerhans pada kulit, sel dendrit folikuler pada kelenjar limfa, makrofag pada alveoli paru, sel retina, sel serviks, urin, dan sel-sel mikroglia otak. Lalu turun sel yang terinfeksi mengalami lisis atau hancur. Lalu turun lagi penurunan kekebalan tubuh menjadi sindrom retroviral atau hasil tes CD4 RNA virus HIV mengalami kenaikan. Lalu menjadi infeksi opportunistik yang mengakibatkan HIV/AIDS. Selanjutnya, Agun. Di Desa Y, asuhan keperawatan. Di Desa Y, Surabaya terdapat pemukiman para keluarga dengan HIV atau AIDS. Tercatat ada 7 yang rata masing-masing terdiri dari 4 anggota keluarga. Jumlah semua ODH adalah 25 orang. Mahasiswa dan tenaga kesehatan setempat melakukan pengkajian kepada 7 keluarga tersebut untuk mengetahui kondisi fisik dan lingkungan mereka. ODH cenderung menarik diri dari lingkungan sosial karena stigma masyarakat tentang mereka sangat negatif. Bahkan mereka terkadang enggan pergi ke fasilitas kesehatan dan menerima perawat medis apabila tenaga kesehatan mengunjungi mereka. Pengkajian inti komunitas. Yang pertama, riwayat ODH rata-rata pernah dirawat selama kurang lebih 2 bulan dan diagnosa HIV/AIDS. Pasien mendapat terapi ARV namun dihentikan karena pasien mengeluh mual saat makan obat tersebut. Yang A, jumlah ODH adalah 25 orang. B, usia ODH berkisar dari umur 11 sampai 50 tahun. Pengkajian subsistem. Yang pertama, lingkungan fisik.
Infeksi. A. Merupakan lingkungan berisiko yang tepat menularkan HIV/AIDS. Ya, B. Berupa remaja terlibat pergaulan bebas. C. Maraknya kenakalan remaja pada daerah tersebut seperti minum minuman keras, judi, dan karaoke yang menyewa jasa PSK. D. Aktivitas mereka berada di rumah dan cenderung tidak melakukan sosialisasi dengan tetangga sekitar karena stigma masyarakat tentang ODH adalah negatif. Next. Pelayanan kesehatan dan sosial. Pelayanan kesehatan bagi ODH yaitu ada satu Yankes yang menangani kasus penyakit menular. Ada tenaga 12 tenaga kesehatan dan terkadang mahasiswa yang setiap 1 minggu sekali berkunjung. Keamanan. Lingkungan tempat tinggal berisiko tinggi terjadi infeksi bagi ODH. Status mental. Persepsi ODH cenderung menarik diri dari aktivitas sosial karena stigma masyarakat tentang ODH juga negatif. Pendidikan. A. 1 minggu sekali diadakan pendidikan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat tentang risiko infeksi HIV dan AIDS. Yang B. Diadakan pendidikan kesehatan mengenai pentingnya manajemen kesehatan yang efektif. Analisis data. Data fokus. DS tidak ada, DO. Lingkungan tempat tinggal cenderung berisiko tinggi. Terjadi infeksi beberapa tempat menyediakan minuman keras dan karaoke dengan mensewa PSK. Problem risiko infeksi D0142 etiologi penyakit kronis HIV dan AIDS. Yang kedua, DS tidak ada, DO mereka enggan pergi ke fasilitas kesehatan dan menerima perawatan medis apabila tenaga kesehatan mengunjungi mereka. Problem manajemen kesehatan tidak efektif. D0116 etiologi kekurangan dukungan sosial, kurang terpapar informasi. Santi ya. Prioritas masalah masalah yang pertama, risiko infeksi berhubungan dengan penyakit kronis HIV/AIDS. Pentingnya masalah untuk dipecahkan 1 rendah, 2 sedang, 3 tinggi dengan skor 3. Yang kedua, kemungkinan perubahan positif jika diatasi skor 0 tidak ada, 1 rendah, 2 sedang, 3 tinggi dengan skor 3. Peningkatan terhadap kualitas hidup bila masalah diatasi, skor 0 tidak ada, 1 rendah, 2 sedang, 3 tinggi dengan total 9. Manajemen kesehatan tidak efektif berhubungan dengan kekurangan dukungan sosial, kurang terpapar informasi dengan skor 3 dengan pentingnya masalah untuk dipecahkan 1 rendah, 2 sedang, 3 tinggi. Kemungkinan perubahan positif jika diatasi skor 2 dengan 0 tidak ada, 1 rendah, 2 sedang, 3 tinggi. Peningkatan terhadap kualitas hidup bila masalah diatasi dengan skor 3 dengan keterangan 0 tidak ada, 1 rendah, 2 sedang, 3 tinggi dengan total 8. Next. Prioritas diagnosa keperawatan. Yang pertama, risiko infeksi berhubungan dengan penyakit kronis HIV/AIDS. Yang kedua, manajemen kesehatan tidak efektif berhubungan dengan kekurangan dukungan sosial. Perencanaan keperawatan. Tujuan umum nomor 1, setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan risiko infeksi tidak terjadi. Tujuan khusus dalam kunjungan 1 kali 45 menit, ODA dapat yang pertama mengenal masalah risiko infeksi, yang kedua mengetahui akibat dari risiko HIV/AIDS, yang ketiga mengungkapkan
akan mengatasi risiko infeksi HIV/AIDS. Rencana keperawatan yang pertama, gali pengetahuan ODA tentang pengertian dari risiko infeksi. Risiko infeksi ODA. Yang kedua, identifikasi bersama ODA penyebab yang dirasakan dari masalah kesehatan. Yang ketiga, beri reinforcement positif atas apa yang dijelaskan. Kriteria evaluasi, ODA mampu menyebutkan pengertian risiko infeksi HIV/AIDS menggunakan bahasa sendiri. Risiko infeksi adalah keadaan di mana seseorang Oh, Rafid, Zoom. standar evaluasi. Yang pertama, pengertian risiko infeksi penderita HIV/AIDS. Berisiko mengalami peningkatan terserang organisme patogenik. Yang kedua, cara mengatasi masalah kesehatan pada ODA agar tidak terjadi risiko infeksi HIV/AIDS. Yang A, tidak menggunakan suntik secara bergantian. Yang ke B, tidak berhubungan seksual secara bebas. Sumber dana dari pemerintah Desa Y dan pemerintah Kota Surabaya. Tempat Desa Y, Kota Surabaya. Penanggung jawab mahasiswa pemerintah setempat serta tenaga kesehatan setempat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Sukma. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan manajemen kesehatan tidak efektif menurun. Dalam kunjungan 1 kali 45 menit, ODA dapat yang pertama mengenal masalah keperawatan dengan menyebutkan pengertian dari masalah kesehatan pada keluarga, terutama penderita HIV/AIDS. Yang kedua, memodifikasi lingkungan yang aman dan tenang. Yang ketiga, memanfaatkan fasilitas kesehatan untuk mengatasi masalah kesehatan pada keluarganya, terutama ODA. Rencana keperawatan, diskusikan dengan keluarga tentang masalah kesehatan. Yang kedua, beri kesempatan keluarga untuk menerima kondisinya. Yang ketiga, identifikasi bersama keluarga penyebab yang dirasakan dari masalah kesehatannya. Kriteria evaluasi. Yang pertama, ODA mampu menyebutkan pengertian dari masalah kesehatan pada penderita HIV/AIDS. Yang kedua, ODA mampu menyebutkan 3 cara perawatan pada masalah kesehatan yang dialami keluarga, terutama pada ODA. Yang perawatan ARV rutin lakukan pola hidup sehat dan berada di lingkungan positif. Standar evaluasi, cara memelihara lingkungan yang aman dan tenang pada penderita HIV/AIDS, fasilitas kesehatan yang dapat digunakan, yang ada rumah sakit, puskesmas, klinik, dokter, dan bidan. Sumber dana dari pemerintah Desa Y dan pemerintah Kota Surabaya. Tempat Desa Y, Kota Surabaya. Penanggung jawab mahasiswa, pemerintah setempat, serta tenaga kesehatan setempat. Next. Kesimpulan, HIV adalah virus sejenis yang menyerang atau menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya sistem kekebalan tubuh manusia. AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh karena infeksi oportunistik yang berakibat fatal.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus di situ main orang ini temen